Shalom sahabatku, di pagi hari yang Tuhan anugerahkan ini, sebelum kita memulai setiap aktivitas kita, mari sejenak kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan melalui doa. Bapa yang baik, terima kasih buat pagi hari ini. Terima kasih untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan setiap kami. Sekarang kami ingin kembali untuk mendengar dan belajar tentang kebenaran firman-Mu. Biar lewat kebenaran firman-Mu, sepanjang hari ini kami terus dituntun dan diarahkan. Amin. Pagi hari ini, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema, api tidak selamanya menghanguskan, terkadang api justru memurnikan. Sebuah tema yang mengajak kita untuk memeriksa kembali sikap hati kita di hadapan Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita di dalam kitab Zakaria pasal 13 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Aku akan menaruh yang sepertiga itu dalam api dan akan memurnikan mereka seperti orang memurnikan perak. Aku akan menguji mereka seperti orang menguji emas. Mereka akan memanggil namaku dan aku akan menjawab mereka. Aku akan berkata, mereka adalah umatku, dan mereka akan menjawab, Tuhan adalah Allahku. Terhadap umatnya, Tuhan berpesan melalui Nabi Zakaria bahwa akan tiba waktunya di mana Tuhan sengaja menaruh umatnya ke dalam api dan akan memurnikan mereka seperti orang memurnikan perak. Tuhan akan menguji mereka seperti orang menguji emas. Apabila dikatakan bahwa Tuhan sendiri telah memilih untuk memurnikan dan menguji umatnya di dalam api, maka tidak selamanya api itu diizinkan Tuhan di dalam hidup kita untuk menghanguskan dan menghancurkan hidup kita. Namun Tuhan izinkan hal itu justru untuk memurnikan dan terkadang untuk menguji hati kita. Sesuatu yang terkadang tiba-tiba terjadi bukan karena keteledoran atau kesalahan kita, sebuah tekanan hidup atau kecelakaan atau musibah. Semua itu datang dan memerangi kenyamanan, bahkan mungkin sempat mengancam hidup kita. Sadarilah, jika benar-benar tidak ada ketimpangan di dalam hidup kita, maka penyertaan dan perlindungan Tuhan tidak akan pernah lalu dari hidup kita. Satu ketika, bangsa Moab yang dipimpin oleh rajanya Balak sengaja mengupah Nabi Bileam untuk mengutuki agar mereka dapat mengalahkan bangsa Israel. Namun kemudian mulut Bileam berkata demikian. Bilangan pasal 23 ayat 20 sampai ayat yang ke-21. Ketahuilah, aku mendapat perintah untuk memberkati, dan apabila dia memberkati, maka aku tidak dapat membalikannya. Tidak ada ditengok kepincangan di antara keturunan Yakub, dan tidak ada dilihat kesukaran di antara orang Israel. Tuhan Allah mereka menyertai mereka dan sorak-sorak karena raja ada di antara mereka. Mulut Bileam berkata, bangsa Israel tidak dapat dikutuki dan dihancurkan, sebab Tuhan Allah mereka menyertai mereka. Tuhan menyertai mereka karena tidak didapati kepincangan di antara keturunan Yakub. Jika benar-benar tidak ada ketimpangan di dalam hidup kita seperti Ayub, sadarilah, api itu hanya akan memurnikan dan mengangkat engkau lebih mulia di hadapan Tuhan. Pada masa-masa sulit seperti itu, berlututlah dan berdoa. Lihat kepada Tuhan yang terus-menerus memperhatikan hidupmu. Engkau tidak akan hancur melewati api sekalipun. Ingatlah akan perkataan Tuhan ini. Yesaya pasal 43 ayat yang kedua. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Haleluya. Sahabatku, biarlah firman Tuhan hari ini bukan hanya kita dengar, tetapi kita hidupi dalam keseharian kita. Mari kita menutup renungan ini dengan doa.
Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang mengajar dan menguatkan kami, agar kami tetap hidup di dalam kebenaran. Sekalipun berat, tapi kami tahu ini baik untuk kami, untuk terus menguji hidup kami, sehingga Tuhan dapati setiap kami berkenan di hadapan-Mu. Amin. Jesus loves you, and so do I.